Saya kejar, saya belok kanan, saya kaget, mundur saya belok kanan. Ternyata yang belok kanan itu buntu bang, itu jendela besar, kedepannya tempat parkir. Ah ini udah nggak beres, balik saya tuh bang. Setelah saya mundur karena pas saya lihat ke kanan udah jalan buntu, saya jelas-jelas itu suster tuh jalan belok ke kanan. Berarti susternya hilang? Hilang. Jadi kan biasanya kan kayak gini, dia jatuh ke bawah. Tangan si jenazah yang di sebelah bapak itu jatuh ke bawah. Pas di belakang saya di posisi di tengah, saya dengar di belakang saya seperti ada orang dehem. Kalau itu saya betul-betul lari, karena suara orang dehem itu udah jelas di belakang saya. Kayak saya duduk di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputra Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat berada di salah satu rumah sakit di daerah Batam. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Pak Deh Rahmat nih. Halo Pak Deh. Ya halo Bang. Sehat Pak Deh ya? Sehat. Alhamdulillah. Bang. Alhamdulillah sehat. Nih Pak Deh, ini kan di rumah sakit nih Pak Deh, ya, di daerah Batam. Itu kejadian ini tahun berapa nih Pak Deh? Kejadiannya tahun 2014 Bang. Nah ini rumah sakitnya pemerintah berarti, RSUD? Rumah sakitnya itu milik pemerintah, jadi RSUD, terus rumah sakit itu belum lama diresmikan Bang. Oke, belum lama di tahun 2014? 2014, mungkin sekitar 2013 diresmikan tuh. Berarti nggak lama diresmikan, Pak Deh ke situ. Nah, ke situ kenapa nih Pak Deh? Ada yang dirawat? Waktu itu bapak saya sakit, yang memang diharuskan dirawat di RSUD itu Bang. Oh, dirawatnya berapa lama itu? 3 minggu tuh Bang. Oke, lumayan lama berarti nih ya? Lumayan lama itu 3 minggu, karena waktu itu bapak saya itu pecah pembuluh darah setelah jatuh dari kamar mandi, udah stroke, terus mulai agak sembuh, bisa jalan, jatuh lagi tapi kebentur ke belakang kepala nih. Akhirnya diponis dokter harus pecah pembuluh darah sampai ya udah nggak dibilang ya nggak sadar lah. Emang bahaya sih ya kalau jatuh ke belakang ini kemana ya? Pecah pembuluh darahnya. Iya. Berarti kurang lebih selama 3 minggu. Berarti Pak Deh di situ jagain bapak berarti ya? Saya jagain bapak saya tapi malam karena siangnya itu ada adik saya yang jaga. Kalau nggak adik saya ditemanin ibu saya, waktu itu almarhum ibu saya masih ada tuh 2014. Iya. Jadi kalau malam saya yang jaga. Berarti selama 3 minggu nih Pak Deh di rumah sakit itu malam? Malam aja, karena siangnya saya masih kerja tuh Bang. Jadi malam aja saya jaga tuh. Ya kebagiannya ibaratnya shift malam doang nih. Shift malam nih buat jagain bapak ya. Dan selama 3 minggu tuh tidur di situ segala macam. Ya pokoknya setiap malam saya sehabis pulang kerja, saya selalu ke rumah sakit. Nanti adik saya pulang, saya yang jagain. Gantian. Selama 3 minggu itu Bang. Selama 3 minggu berturut-turut itu. Tiap hari itu sampai pada akhirnya ya bapak saya nggak ada pun di rumah sakit. Pasti berarti setelah 3 minggu itu bapak almarhum ya. Oh iya. Oke. Berarti selama 3 minggu itu malam-malam ada kejadian horor lah di situ ya. Kalau dibilang kejadian horor lumayan ada Bang. Banyak ya, karena namanya rumah sakit ya pasti ada lah ya kejadian horor ya. Oke Pak Deh, untuk cerita lengkapnya kita tahan dulu Pak Deh ya. Oke, bagi kalian yang penasaran nih sama ceritanya Bang Rahmat, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat Sobat Tengah Malam nih, support terus channel kita dengan cara like, comment, share, dan pastinya subscribe channel ini. Oke Pak Deh, langsung aja kita mulai Pak Deh ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi 2014 waktu itu saya lagi kerja, saya ditelepon sama kakak saya. Saya masih bawa angkot waktu itu. Telepon, Mat balik ke rumah.
Tapi nggak ngomong ada apa, nggak ada apanya. Dan akhirnya saya pulang, ternyata setelah saya nyampe rumah, bapak saya sudah dalam kondisi terbaring. Karena sebelumnya bapak saya kena stroke tuh Bang. Kena stroke, berapa bulan tuh bapak saya terus belajar, jalan, karena kan cuma stroke mati sebelah nih Bang. Belajar jalan, mungkin sore itu dari kamar mandi, keluar dari kamar mandi, bapak kembali jatuh yang kedua kalinya. Kalau yang pertama jatuh langsung sebelah nih, mati sebelah. Ini yang kedua jatuh, udah langsung terbaring. Waktu itu setelah saya ditelepon, saya nyampe rumah, saya bertiga tuh, saya, kakak saya, adik saya, tuh dibantu tetangga, ngangkat tuh karena tubuh bapak saya tuh besar Bang, diangkat berempat tuh masuk ke dalam mobil, dibawalah ke rumah sakit RSUD di Batam ya Pak. Setelah ngurus segala macam administrasi ya, akhirnya dirawatlah tuh bapak saya tuh. Saya masih ingat di lantai 3 nama kamarnya kamar Dahlia. Saya masih ingat kan di sana dahlia, anggrek, nama-nama bunga lah ya. Kamar Dahlia. Setelah semua selesai tuh, jadi malam itu kan kejadian nih sore nih. Malam itu masih adik saya yang laki-laki nih yang jaga. Saya ngantar ibu saya pulang sampai keesokan harinya siang itu gantian yang jaga adik saya sama ibu saya sampai jam 6 apa jam 7 lah. Saya sudah siap-siap tuh di rumah. Saya jaga lah. Jadi selama bapak ini dirawat, malam itu saya bagian malam Bang jaganya itu. Karena siang itu udah ada adik saya, kadang sekali-kali kakak saya yang jaga. Di ruangan Dahlia itu, kan kalau ruangan pasien itu, kalau ekonomi Bang, itu kan cuma pakai horden aja Bang. Iya kan pakai horden aja satu ruangan itu. Jadi dari satu tempat tidur ada meja, kursi, nah, baru ditutup pakai horden, baru krek horden gitulah. Udah. Tuh di ruangan Dahlia itu ada beberapa pasien. Jadi dengan bapak saya itu mungkin 4 pasien lah. Ada 4 pasien. Ada tuh yang dirawat di situ. Malam itu saya jaga bapak saya itu ada salah satu pasien itu yang dikunjungi oleh sanak saudara apa keluarganya lah. Mereka non muslim jadi mereka nyanyi-nyanyi gitu kan segala macam kan. Kalau mereka berdoanya kan caranya seperti itu kan Bang. Malam itu udah selesai tuh. Nggak ada masalah. Pulang lah tuh saya pagi tuh. Pulang udah gantian nih adik saya nih yang jaga. Sampai pada kembali malam. Nah, cuma pas saya kembali malam itu si pasien kan 4 orang nih. Bapak saya terus yang kemarin non muslim ini terus ada 2 orang ini pindah nih. Dia pindah, tinggal bapak saya nih sama yang pasien yang non muslim nih. Nah, waktu saya jaga seperti biasa lah Bang. Mungkin ada sekitar tengah malam lah, saya nggak tahu jam berapanya tuh lah saya lagi tidur. Kan di bawah ranjang tuh saya bawa tikar tidur. Terdengar suara orang batuk di sebelah tuh. Ada orang batuk terus orang meringis kesakitan gitu kan. Saya dengarin, memang suaranya jelas terdengar di sebelah. Di tempat di mana non muslim itu meninggal. Dengarin nggak lama ya udah, saya pikir ya masih ada gitu orang itu di situ. Jadi saya kembali tidur, nggak lama tuh si suster datang. Saya dibangunkan, sama dibukakan pak hordennya, terus manggil ini yang jaga bapak ini siapa? Saya langsung bangun saya Bu. Ini tolong ambilkan resep katanya. Itu tengah malam tuh Bang, suruh ngambil resep. Posisinya itu kan di lantai 3. Terus saya bilang Bu, ini ngambil resepnya ke bawah? Iya Pak, di bagian bawah. Terus saya tanya lagi Bang, Bu, itu kalau sebelah masih ada pasiennya. Sebelah yang mana katanya? Ini yang sebelah itu yang non muslim ini. Oh, itu udah nggak ada. Maksudnya nggak ada gimana? Meninggal tadi siang. Wah. Jadi si suster ini bilang kalau pasien itu meninggal tadi siang. Dan terus yang batuk yang meringis kesakitan itu siapa? Aku dari situ udah diam aja Bang, nggak banyak komen. Kenapa Pak? Nggak ada Pak Bu. Saya bilang nggak ada.
Nggak ada Bu, nggak apa-apa. Udah. Karena di situ kan tinggal satu ruangan Dahlia itu tinggal saya aja sendiri Bang. Nggak ada temennya tuh. Setelah saya dikasih resep nih untuk ngambil ke bawah, keluarlah saya tuh dari bawah. Jadi waktu itu saya cuma bilang sama almarhum bapak saya, Pak, saya mau ke bawah ngambil resep. Bapak itu dia dengar, tapi sudah nggak bisa ngomong Bang. Cuma bisa ya nganggukkan kepala sama gelengkan kepala aja. Kalau misalnya kita diajak ngomong, dia cuma anggukkan kepala. Udah Bapak udah anggukkan kepala, saya keluar mau ngambil resep nih di lantai bawah. Ya udah saya keluar nih, kan mau turun nih naik lift, dari lantai 3 tuh turun ke bawah lantai 1 naik lift. Itu tengah malam Bang. Tahulah Bang sendiri koridor rumah sakit itu sepinya banget itu. Sepi banget. Lampu aja terang tapi nggak ada orang. Saya jalan tuh sendiri. Jadi jalan sampai mentok, ke kiri itu tempat pendaftaran, ke kanan itu nggak jauh dari belok ke kanan itu ada apotek itu. Nah dari sini tuh ada beberapa kamar, saya lupa lagi kamarnya. Itu di apotek tuh saya panggil tuh orangnya. Bu, terus saya ke situ ada belnya tuh, saya pencet tuh belnya tuh. Tapi nggak ada yang keluar. Cukup saya nunggu di situ. Duduk aja saya lama. Duduk kan di depan apotek ini ada kursi tunggu tuh. Saya duduk, saya panggil bu, nggak ada yang keluar. Nah, di sebelah kanan itu kan ada masih ini koridor nih Bang. Ini koridor sebelah kanan. Sebelah kanan tuh ada ruangan. Jadi ada pintu terbuka tuh. Di salah satu ruangan itu pintu terbuka. Itu jelas banget. Seorang perempuan pakai baju putih macam suster apa dokter lah, itu jalan mengarah ke arah sana nih, ke arah kanan tuh, arah kanan untuk karena saya nunggu agak lama nih, si yang jaga apotek ini nggak keluar, saya panggil tuh si suster yang jalan tuh, suster, saya bilang gitu, tapi si suster ini nggak dengar Bang sama sekali, dia tetap nggak dengar atau nggak mau dengar saya nggak tahu, suster ini terus jalan, jadi saya kejar nih Bang. Pas si suster ini di jalan, saya dari belakangnya saya ngejar nih. Suster ini belok kanan. Saya kejar, saya belok kanan, saya kaget, mundur saya belok kanan. Ternyata yang belok kanan itu buntu Bang, itu jendela besar, ke depannya tempat parkir. Setelah lihat, saya mikir, ini suster, ini udah nggak beres, balik saya tuh Bang. Setelah saya mundur karena pas saya lihat ke kanan udah jalan buntu, saya jelas-jelas itu suster tuh jalan belok ke kanan. Berarti susternya hilang? Hilang. Orang gimana belok ke kanan itu kaca besar tuh Bang yang menghadap tempat parkir di luar. Si suster itu belok ke situ. Waktu saya kejar, saya belok kanan, ternyata di situ kan cuma buntu, cuma kaca. Itu saya dibilang saat itu yang merinding, betul-betul merinding. Akhirnya saya balik ke tempat apotek tuh. Tempat apotek saya balik, saya duduk tunggu di apotek itu, saya panggil tuh, akhirnya saya panggil setengah kayak orang gila, teriak orang udah ketemu suster yang nggak jelas itu Bang. Akhirnya keluar tuh, saya kasihkan itu resep itu, terus saya bilang, Bu, mohon maaf saya dari tadi manggil kok nggak ada yang keluar. Pak, saya udah keluar, tapi Bapak ke arah sana, ke arah sana. Emang kenapa Bapak ke arah sana? Saya bilang, Bu, tadi saya lihat ada suster nih jalan ke kanan. Jalan lurus terus belok kanan. Si ibu itu bilang, itu mah udah biasa Pak. Itu bilang itu mah udah biasa. Waktu saya kejar dia belok kanan, ternyata di kanan itu kaca itu Bu. Jadi susternya tuh bilang itu mah udah biasa Pak. Biasa berarti ya. Ya udahlah saya bilang ya udah Bu. Akhirnya tuh si suster tuh dia saya tuh Pak tunggu sebentar, suster tuh masuk ke dalam mengambilkan obat. Gak lama tuh ngambilkan obat. Udah siap obatnya nih. Saya pamit. Tujuan saya kan kembali ke atas di mana tempat Bapak dirawat kan. Saya pamit langsung kembali belok kiri, jalan di koridor itu. Jalan, pas saya lagi jalan, di belakang ada yang manggil. Pak, katanya. Pak,
Saya lihat itu suster bang. Saya berhenti. Ada apa sus? Gue bilang gitu. Sambil saya lihat kakinya itu bang. Iya. Orang tengah malam terang benderang di koridor itu. Bapak mau kemana? Saya mau ke atas ke lantai 3, ruang Dahlia. Kita bareng ya Pak. Suster takut. Suster itu mungkin ketakutan bang. Orang sepi itu tengah malam itu. Kayak orang ketakutan suster itu. Pak bareng Pak katanya. Iya. Akhirnya si suster itu ngomong bareng gitu. Ya udah Bu bareng. Akhirnya kan tadinya saya mau naik lift. Nah ternyata sudah naik, sudah dipencet lift itu konslet, apa ada yang rusak. Jadi si lift itu nggak bisa jalan. Jadi saya bilang, Bu, ini liftnya nggak bisa. Kita lewat ini jalan tangga aja katanya. Ya udah Pak, yang penting bareng aja. Saya masih ingat namanya itu. Si ibu suster itu agak gemuk. Akhirnya saya jalan berdua tuh naik tangga. Tapi si ibu suster itu sepertinya mungkin dia sering melihat penampakan atau gimana bang. Saya nggak tahu karena memang dia yang kerja di situ. Jadi dia itu kayak jalan itu mepet gitu bang. Nggak mau jauh gitu, dekat mepet gitu. Wah si ibu suster sampai akhirnya sampailah di lantai 3 tuh. Saya tanya ibu suster, Bu, kok jalannya kayak ibu kayak ketakutan mepet. Iya Pak, katanya tadi saya lihat seseorang waktu di jalan. Saya bilang, tapi saya nggak, ibu aja yang lihat kan, saya nggak lihat apa-apa. Ya itulah Pak katanya, saya aja yang lihat. Makanya si ibu tuh setengah megangin tangan bang. Jadi tangan gitu seakan dipegangin sama si ibu itu. Karena dia melihat, tapi waktu itu saya nggak lihat. Saya melihatnya cuma pas waktu di ngambil obat itu. Udah tuh ceritanya itu bang. Udah masuk saya ke ruang Dahlia itu. Sebelum saya masuk ke ruang Dahlia itu kan di depan itu kan ada tempat suster tuh kan. Sebelum masuk ruangan itu ada tempat suster. Saya kasihkan tuh si obat itu sama suster. Saya masuk duluan ke dalam kamar itu. Saya duduk aja. Gak lama suster datang ngasih obat segala macam. Saya bilang, Sus, ini yang sebelah itu meninggalnya kapan? Tadi siang Pak, jam 12-an itu yang sebelah itu meninggal. Oh gitu, saya bilang. Emang kenapa Pak? Bisa nggak saya bilang pindah kamar? Saya bilang gitu bang. Lah kenapa Pak minta pindah kamar? Bukan apa-apa. Saya bilang suster, tadi saya dengar suara orang batuk di situ. Saya dengar ada orang batuk tuh di kamar sebelah tuh bang. Aduh Pak, kalau sekarang mah nggak bisa. Tunggu aja besok. Ceritanya gitu. Suruh tunggu besok tuh. Udah saya malam itu udah kita paksakan tidur bang. Ya. Udah betul-betul kita paksakan tidur karena ya dalam waktu yang hampir bersamaan ya mengalami hal yang seperti itu. Iya. Terdengar suara orang batuk di sebelah sama waktu di bawah itu ngambil obat tuh kan. Sampai besok pagi kami gantian itu nggak ada kejadian. Sampai satu hari itu bang, ada sebuah kejadian. Waktu itu kondisi almarhum bapak udah gawat ya, udah gawat, dipindahkanlah ke ruang ICU. Kan kalau ruang ICU itu keluarga pasien itu kan lihat dari luar tuh bang, kayak ada kacanya tuh. Jadi bapak itu dirawat di situ. Bapak tuh rawat di situ. Waktu itu saya sama adik saya duduk tuh nungguin di ruang ICU. Nanti kata adik saya, nanti ada dokter, paling kita dipanggil. Saya bilang gitu. Adik saya bilang nanti kita ada dokter. Biasanya ini keluarga pasien pasti dipanggil untuk dokter ngasih keterangan gimana. Duduk tuh saya sama adik saya tuh. Nggak lama itu dari ruang ICU itu keluar tuh. Udah pakai dokter lah. Iya. Dia jalan. Waktu saya tuh duduk di ruang tunggu tuh, di kursi tunggu tuh. Si dokter itu jalan. Si dokter itu jalan tuh saya bilang sama adik saya, Mul, itu bukan dokternya. Ya katanya gitu. Tapi kita nggak dipanggil nih. Ya mungkin dokternya belum periksa atau gimana gitu kan kata adik saya. Si dokter tuh jalan bang.
Jalan. Saya penasaran nih dokter ini. Saya mau nanya keadaan bapak saya kayak gimana nih sama dokter ini. Jadi si dokter jalan nih. Saya panggil dokter. Saya bilang, saya panggil si dokter tuh udah agak lumayan jauh. Udah jalan. Saya panggil, dok. Tapi si dokter nggak nengok, Bang. Oke. Si dokter itu nggak nengok. Jadi saya kejar. Pas saya kejar, si dokter itu kembali belok ke kanan. Jadi saya lihat dengan jelas itu dokter itu belok ke kanan. Adik saya itu bilang, kamu tunggu sini, saya kejar dokternya itu. Saya kejar itu dokter belok ke kanan, saya sampai di situ, saya belok ke kanan. Itu udah tembok tutup dia, nggak ada jalan buntu itu. Wah, ini saya pikir, nggak bener lagi ini. Dari situ saya balik, ditanya sama adik saya, lah dokternya kemana? Udah ngomong sama dokter. Baru adik saya ngomong kayak gitu dari ruang ICU, dokternya keluar itu, Bang. Dokter yang asli nih. Kini dokter yang asli keluar, dipanggil lah itu nama apa? Keluarga pasien. Keluarga pasiennya dipanggil. Keluarga pasien disebutkanlah nama bapak saya kan. Ini keluarga pasiennya. Saya sama adik saya sampai melongo, itu barusan dokter tuh lewat. Itu dokter tuh lewat jalan, bahkan saya kejar itu dokter itu. Akhirnya itu, kata saya, itu Pak dokternya manggil, saya bilang. Ya udah, katanya ngobrol-ngobrol segala macam tuh sama adik saya nggak tahu itu apa yang diobrolkan tuh. Ya udah, sekarang ini kita lihat dulu, kalau memang nanti bapaknya bisa melewati masa kritis, kita pindahkan lagi ke ke tempat rawat inap, udah di situ. Ya udah, kita tunggu aja, mungkin setelah itu 2 hari kemudian lewat tuh bapak itu masa kritisnya tuh. Jadi kembali lagi nih ke tempat awal tuh. Ruang Dahlia. Ruang Dahlia itu. Bawa lagi ke ruang Dahlia. Mungkin di sekitaran 10 hari apa 12 hari lah. Drop lagi tuh bapak tuh. Udah drop lagi. Tapi saat itu tengah malam tuh suster bilang, Pak, kita tunggu aja, Pak. Dokter ngasih instruksi ya Pak, memang kalau nanti mau dipindahkan, kita pindahkan. Kalau saat ini kita tunggu aja instruksinya. Itu malam-malam saya sendirian tuh, Bang. Karena malam saya jaga sendirian, ya udah suster nggak apa-apa. Tidurlah saya di kamar itu nungguin bapak tuh lagi AC. Kan kalau malam itu lampu itu dimatikan, Bang. Di ruangan itu. Saya kan kalau malam tuh nggak bisa nih, kalau mau tidur tuh nggak bisa lampu terang. Saya matikan tuh lampu. Orang pasiennya cuma satu di situ. Saya matikan, saya tidur. Itu di kamar mandi, itu terdengar suara nyuci kaki atau gimana, suara air itu di kamar mandi itu. Terbangun saya tuh saat itu. Kok ada suara air? Akhirnya saya dengarkan, hilang tuh suara air tuh. Saya buka tuh kamar mandi itu, Bang. Itu sih keran nggak ada air ngalir keran itu. Saya lihat lantai itu basah. Tapi tadi itu suara jelas tuh, suara air cuprak, suara air tuh jelas. Suara air itu basah. Wah, ini udah nggak beres. Saya bilang, udah nggak beres lah. Saya bilang ini udah berapa kali. Sampailah pada akhirnya tuh besok harinya setelah melalui pemeriksaan dokter, udah bapak nanti aja dipindahkan ke ICU-nya. Akhirnya saya tuh minta itu sama suster tuh pindah dari situ, Bang. Pindah ruangan. Saya bilang, tolong ini Bu. Kenapa Pak? Saya nggak ada temennya di sini Bu. Saya bilang kalau bisa dicarikan tempat yang lain yang ada temennya. Saya bilang, emang kenapa Bu? Nggak apa-apa. Cuma saya kan kalau sendirian gimana rasanya Bu? Saya bilang gitu tuh sama si suster tuh. Ya udah Pak, nanti saya pindahkan ke ruang sebelah. Akhirnya saya dipindahkanlah ke ruang sebelah. Kan ini ada Dahlia 1, Dahlia 2 gitu kan. Saya dipindahkan nih ke ruang Dahlia 2. Oh, ya. Dipindahkan lah. Jadi kan kalau orang sakit itu kan didorong tuh Bang, bisa didorong ranjangnya itu. Ya. Akhirnya saya dorong tuh ranjang tuh, pindah ke Dahlia 2. Setelah saya pindah ke ruang Dahlia 2, nggak jauh beda, itu cuma ada pasien 1, 2, 3 sama saya. Lah pasien yang 1 udah mau pulang, beres-beres, tinggal pasien 2. Wah ini dah. Aduh, saya bilang ini. Tapi ya udahlah. Yang penting ada temannya nih, satu nih, ada temannya. Temannya 1 saya masih ingat, seorang kakek-kakek yang dirawat tuh. Ada keluarganya di situ. Ngobrol lah saya tuh.
sama keluarganya. Tuh malam tuh ngobrol saya tentang sakit kakeknya ini apa dan bagaimana. Mungkin ada sampai saya nggak tahu jam berapa. Setelah selesai ngobrol saya bilang ayo istirahat tidurlah bang. Di kamar itu berdua sama dia cuma tinggal 2 pasien nih di kamar Dahlia 2 ini. Saya tidur, lampu ini kan biasa dimatikan. Tengah malam itu terdengar suara orang jalan, tek 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 tek, tek. Kayak kan biasanya kalau suster itu sepatunya itu agak tinggi. Itu terdengar suara tek 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 tek, suara orang telapak kaki jalan tuh. Tapi saya bilang saya nggak bangun, cuma dengarkan aja. Biasanya kalau suster itu datang tengah malam mau ngasih obat atau apa, yang pertama dia lakukan itu nyalakan dulu lampu, bang. Ya, benar-benar. Ini nggak nyala lampunya itu, cuma suara langkah kaki itu jelas. Oke. Suara langkah kaki itu udah terdengar, balik lagi tuh suara langkah kaki. Tapi kan nggak ada. Kalau pintu ruangan itu dibuka itu kan ada suaranya, gitu kan. Ini nggak ada, hilang tuh suara tuh. Wah, saya bilang itu antara tidur dan belum tidur, istilahnya masih merem-merem kayak gitu, bang. Tuh terdengar. Gak lama tuh memang pintu terbuka, datang tuh suster tuh. Memang benar dinyalakannya lampu, datang dibuka gordennya. Pak Rahmat, ini ada resep yang harus diambil. Itu kan 2 kali, itu kan tengah malam terus bang tuh resep itu. Sama ngambil botol infus tuh, kalau botol infus habis tuh kan harus ke bawah tuh. Ini dilihat kan botol infusnya, udah diperiksa semuanya, dikasih lagi tuh resep. Turun tuh lah saya ke bawah. Turun ke bawah sih ya, kita naik lift nih, turun. Udah sampai di lantai dasar nih. Kan sepanjang koridor tuh ada kursi ya, orang tunggu kan. Sepanjang koridor. Mau saya jalan, di sebelah kanan itu ada kursi tunggu. Saya lihat di situ tuh seperti ada perempuan pakai baju suster, tapi dia dalam kondisi kayak orang lagi tidur di bangku itu, bang. Gini aja dia. Cuma kan kalau saya pikir, kok ngapain suster tidur di situ kan gitu. Terus saya nggak mikir panjang. Akhirnya udahlah, saya jalan aja lah. Saya lewatin nih si suster yang tidur itu. Saya lewatin sampai di apotek. Saya kembali tuh manggil apotek tuh. Apoteknya keluar, saya bilang, Bu, kok di sebelah sana kok ada suster yang lagi tidur, Bu, di bangku ruang tunggu. Si ibunya tuh nggak percaya, bang. Si ibu, masa Pak? Iya, kata saya, pakai pakaian putih kayak suster aja lah, Bu. Akhirnya si ibu tuh keluar tuh dari ruangan tempat ngambil itu tuh. Keluar di sebelah mana, Pak? Ada itu di situ. Keluar, jadi kan kita nih ke kanan nih, ke tempat apotek nih. Jadi dari sini si ibu itu keluar di bareng sama saya, karena nggak jauh dari sini ada tempat kursi ruang tunggu itu. Pas saya sama si ibu itu, saya mau nunjukin tuh ruang tunggu itu, si perempuan tadi yang lagi duduk kayak gini di kursinya itu nggak ada, bang. Jadi si susternya itu bilang, aduh Pak, yang namanya rumah sakit kayak gitulah Pak, katanya udah nggak usah heran lagi. Nah, kalau saya bilang, Bu, saya kan baru nggak seperti ibu yang setiap hari di sini. Saya wajar lah, Bu, kalau saya bilang sama ibu, ya ini nanti ke depannya Pak, kalau ada hal-hal seperti itu nggak usah dihiraukan, cuek aja, ya biarkan aja, cuekin aja, dah tuh. Cuma kan saya udah ngambil resep itu kan harus lewat lagi tempat tadi, bang. Iya benar. Akhirnya itu saya jalan itu nengok kiri nengok kanan, orang tengah malam itu cuma koridor aja panjang. Iya. Saya lihat nih ke tempat di mana tadi perempuan itu sambil tidur itu memang sudah nggak ada. Saya udah nggak enak aja tuh perasaan tuh. Sampai akhirnya balik lagi saya ke atas ke Dahlia, saya kasihkan obat sama dokternya, sama susternya. Sudah itu disuntik tuh waktu itu bapak itu dimasukin obatnya di infusan. Selesai, saya matikan tidur. Udah saya tidur. Nggak berapa lama tuh suster itu datang, Pak, nanti kalau bisa ada saudaranya. Nggak ada, Bu. Kenapa? Nanti pagi dipindahkan bapaknya ke
ke tempat ICU lagi. Karena udah kondisinya saat itu bapak udah nggak sadar. Akhirnya saya telepon tuh kakak saya, adik saya telepon. Pagi-pagi subuh tuh dipindahkan tuh bapak tuh ke ruang ICU. Saya udah pulang tuh, saya udah pagi tuh saya udah pulang. Malam kembali nunggu tuh karena sudah di ruang ICU itu nggak boleh ditinggal ya bang. Kalau udah di ruang ICU itu udah nggak boleh ditinggal. Terus saya lihat kan ada kayak tek apa tuh namanya kan, ada kayak gitu. Saya lihat di kaca udah kayak gitu. Waktu itu malam saya bilang sama adik saya sama adik saya, kamu nggak usah kemana-mana, tetap aja di sini. Emang kamu mau kemana? Aku mau keluar ngopi, ngerokok, aku bilang gitu kan. Ya udah nanti gantian gitu. Saya keluar tuh, turun keluar ngopi, ngerokok di luar. Ngopi ngerokok, udah selesai. Saya naik, bagian adik saya nih gantian. Nggak lama si dokter tuh keluar bilang, Pak Rahmat, ini keluarganya. Iya. Oh, mohon maaf nih Pak, katanya. Saya sudah berusaha, tapi ya mudah-mudahan ada keajaiban. Ada keajaiban, mudah-mudahan ya Tuhan memberikan umur yang panjang, tapi saya sudah berusaha. Pokoknya bilanglah sama keluarganya untuk kuat hatinya. Si dokter tuh udah memberikan seperti itulah bang. Saya bilang ya dok, nggak apa-apa. Saya bilang udah, ya memang mungkin ini yang terbaik biar bapak nggak ngalami sakit yang berlebihan. Saya bilang kayak gitu. Iya, lama tuh adik saya ini datang nih bang. Adik saya datang terus ngomong, gimana itu tadi sama dokter? Ya saya terangkan segala macam. Udah kita duduk nih berdua. Kita duduk berdua. Waktu kita duduk berdua ngobrol asik, itu dari arah sana itu kelebatan gitu bang. Kayak orang, kan ini koridor nih. Waktu saya pernah manggil dokter ini kan dari ke kanan ini kan mentok tuh jalan. Saya sama adik saya itu kan mengharap ke arah sana. Itu ada kelebatan perempuan pakai pakaian kayak suster itu jalan dari arah kanan ke kiri jalan. Itu adik saya pun lihat itu. Saya lihat adik saya tuh, Kang, itu lihat. Oh, saya bilang, aku pernah ke sana. Itu jalan sebelah kanan itu tembok buntu. Lah itu perempuan dari mana? Iya. Dia keluar dari sini jalan nyebrang. Wah, udahlah saya bilang. Kayak gimana juga udah namanya rumah sakit. Nah, sampai itu sedikit. Saya masih ingat waktu itu bang, Piala Dunia, saya masih ingat. Saya nonton tuh Piala Dunia. Adik saya nungguin bapak di ruang ICU. Saya nonton Piala Dunia tuh. Waktu itu Jerman sama Argentina. Setelah saya nonton, saya naik ke atas. Sudah naik ke atas, terus adik saya ngerangkul kalau bapak udah nggak ada. Saya lemes tuh saat itu. Bapak tuh, Kang, bapak udah nggak ada. Tapi kan sebelumnya si dokter itu udah ngasih tahu nih. Belum dokter tuh udah ngasih, bapak udah nggak ada Kang. Ya udah, jadi setelah semua administrasi ini bang diurus, jadi si jenazah ini kan mau dibawa ke ambulan. Nah ini dari lantai 2 apa lantai 3 ruang ICU itu saya lupa. Lantai 2 kalau nggak salah. Itu diturunkan ke lantai 1, dibawa keluar. Nah sebelum nunggu ambulan nih, si jenazah ini dimasukkan ke salah satu ruangan bang. Nah ruangan itu tempat di mana para jenazah yang meninggal dimasukkan ke situ tuh untuk nunggu ambulan, nunggu keluarga yang datang. Adik saya ini saya suruh nih, setelah saya roda dorong yang jenazah ini, saya masukin tuh. Terus saya bilang sama adik saya, kamu pulang, ngomong, kan ada kakak saya yang tertua, ngomong sama dia kondisinya seperti ini, kamu pulang, biar saya nungguin. Jadi di ruangan itu bang, di ruangan jenazah itu ada 3 jenazah. Jadi ruang tunggu jenazah itu buat naik ke ambulan. Ada tuh 3 roda baris tuh. Si keluarga yang meninggal tuh ada duduk di luar. Oh iya. Nah, dia ada duduk di luar.
Saya duduk di dalam nih, nungguin almarhum bapak di dalam kamar jenazah ini. Iya. Di dalam ruangan jenazah ini. Jadi kan dia berderet 3 nih bang. 3 geng ini kereta jenazah ini kan 3 berderet. Nah, ini punya almarhum bapak ini di tengah. Saya di sini nih, pakai kursi duduk nih nah ini nih ada juga kereta jenazah nih, ada juga kereta jenazah. Saya duduk di sini bang. Karena almarhum bapak itu posisinya di tengah. Saya duduk nih. Saya buka tuh penutup jenazah itu. Saya lihat almarhum bapak itu nangis tuh. Terus saya tutup lagi. Pas lagi sudah itu kan di seberang ini roda jenazah, di seberang itu kan ada jenazah lagi. Dia ditutup pakai kain tuh. Boleh abang percaya, boleh tidak. Si tangannya itu jatuh ke bawah loh bang. Kaget saya lihatnya. Jadi kan biasanya kan kayak gini. Dia jatuh ke bawah. Tangan si jenazah yang di sebelah bapak itu jatuh ke bawah. Saya kaget sampai saya istighfar. Kok bisa tangan itu jatuh? Kan kayak posisinya kayak gini. Saya lihat tuh waktu saya lihat almarhum bapak juga tangannya kan gini. Dia jatuh ke bawah tangannya. Saya bilang kaget. Tapi saya nggak ngomong. Saya diam aja. Sudah saya lihat, saya tunggu tuh. Pas saya lihat di depan saya itu tangannya jatuh. Yang kan ada kan posisi bapak ini di tengah nih. Saya lihat yang di sini. Ini yang kan di belakang saya kan mungkin di belakang ini ada satu lagi roda jenazah tuh. Pas di belakang saya di posisi di tengah, saya dengar di belakang saya seperti ada orang dehem. Kalau itu saya betul-betul lari. Karena suara orang dehem itu udah jelas di belakang saya. Kayak saya duduk di sini. Orang dehem itu jelas banget dibilang. Katanya. Saya dengar langsung saya lari duduk itu sama keluarga yang 2 jenazah di dalam itu. Loh kenapa pak? Katanya. Nggak apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa pak. Nggak aman, ada apa? Kan ya namanya orang ketakutan. Kelihatan ya ketakutan. Iya kelihatan kan. Kenapa pak? Saya bilang nggak apa-apa pak. Terus saya bilang nggak ada apa-apa. Pak mohon maaf, ini keluarganya jenazah yang di sebelah sini ada pak. Emang ada pak, saya kenapa? Itu tangannya jatuh. Saya bilang itu tangannya jatuh. Itu tangannya jatuh. Oh iya ya pak. Iya. Bareng lah sama orang itu saya kembali masuk lagi ke tempat jenazah itu. Langsung dia, kok bisa jatuh pak? Nggak tahu, saya bilang. Bapak tadi lihat tangannya. Lihat ya, tangan itu jatuh. Akhirnya karena dia keluarganya kan. Akhirnya sama keluarganya tuh dibetulkan. Posisi tangan yang jatuh ini kembali dibetulkan sama keluarganya. Sudah tuh kembali dibetulkan sama keluarganya. Saya bilang, ini keluarga ini ada pak? Ada di depan juga. Emang kenapa lagi pak? Nggak apa-apa, saya bilang. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Gitu. Kok bapak ngomong gitu ada sesuatu yang disampaikan? Iya, waktu saya nunggu ini almarhum bapak saya. Seperti ada orang dehem di belakang. Nah, gitu. Saya bilang ada orang dehem. Akhirnya ya udah pak kita keluar. Mungkin orang itu takut juga bang di situ kan. Tapi kalau saya pikir ya itu istilahnya bapak saya sendiri. Mungkin ya saya nggak begitu. Walau bagaimanapun orang tua sendiri gitu kan. Cuma kan yang 2 ini kan orang lain. Saya bilang, akhirnya saya keluar, saya sampaikan sama orang yang jenazah sebelahnya lagi, kalau tadi seperti ada orang dehem di belakang, mungkin ada yang mau disampaikan. Saya bilang gitu. Bisa nggak bapak temenin saya? Maksudnya temenin lagi ke dalam ya, walaupun bagaimana juga bang yang namanya ya kita pun satu saat pasti akan meninggal kan itu. Tapi kan waktu kita hidup terus berhadapan dengan orang meninggal kan harus punya sedikit keberanian bang. Ngeri juga. Iya. Akhirnya saya bawa dia ke dalam. Terus tak apa yang dia omongkan tuh sama almarhum itu. Sudah selesai dia bisik sama jenazah itu di situ, dia keluar. Nggak lama saya pun keluar. Nah sebelum saya keluar itu seperti kembali terdengar suara deheman lagi dari si almarhum itu. Mungkin dia mungkin dia mengucapkan terima kasih atau gimana gitu kan. Nggak lama sampai mungkin sekitar jam 6 itu bang. Jam 6 barulah ambulan itu bisa si almarhum itu dinaikkan ke ambulan. Karena kan
gantian kan. Dia kan mobil tuh parkir 3, ini almarhum siapa naik. Saya bantu, orang itu saya bantu rodanya dinaikkan ke mobil sampai giliran almarhum bapak saya naiklah ke mobil. Sampai di rumah, nih udah karena saat itu udah kita namanya ya kemalangan ya Bang, jadi udah cuma kepikiran yang ngurus almarhum itu kayak gimana gitu, jadi nggak kepikiran yang lain. Sampai di rumah saya baru ingat kalau ada barang-barang yang belum diambil gitu. Iya. Tapi itu masih kondisi masih apa namanya udah pagi lah. Akhirnya saya balik tuh. Saya balik setelah sampai di rumah, almarhum bapak itu udah di tengah rumah. Saya balik ke rumah sakit ngambil semua barang-barang. Udah saya siap nih mau ngambil barang-barang nih. Saya mau siap ngambil barang-barang. Bos mau keluar dari pintu itu, dari kamar mandi itu terdengar suara gemericik air. Saya bilang udahlah kamu kalau mau main-main lah situ, udah lama di saya kan. Kalau mau main lah di situ. Akhirnya udah saya pikir pada saat itu saya udah nggak mikir lagi mau nyari tahu siapa lagi di sana. Itu udah nggak saya pikir lagi. Yes. Karena pada saat itu urusan saya di rumah sakit itu udah selesai. Benar-benar. Orang bapak saya sudah menyelesaikan masa sulitnya. Saya pikir seperti itu sampai akhirnya saya harus balik lagi ke rumah setelah ngambil semua barang-barang. Sampai acara pemakaman semua selesai, semuanya sudah selesai. Sebuah pengalaman yang memang saya pikir ya namanya sebuah rumah sakit ya Bang. Benar. Pasti selalu ada hal-hal seperti itu. Namanya rumah sakit kan energinya gimana? Ada yang sakit di situ, ada yang meninggal di situ. Ada yang meninggal di situ. Ibaratnya macam-macam lah. Macam-macam. Pasti ada lah sesuatu yang horor-horor pasti. Ada tuh satu waktu itu yang orang tua itu Bang. Kan ada waktu saya pindah kamar. Itu kan ada sosok orang tua yang dirawat di situ. Itu sampai keluarganya bingung Bang. Itu bingung karena si orang tua itu sudah berapa kali ke ruang ICU, udah diponis nggak ada sama dokter tapi masih hidup. Itu kayak mati suri gitu. Berarti udah divonis sama dokter meninggal. Iya, udah meninggal sama dokter itu. Waktu saya ngobrol sama orang itu kan. Ngobrol. Yang di Dahlia 2 ini. Jadi si saudaranya yang nungguin itu, yang nungguin si bapak tua itu udah 3 kali itu masuk ke ruang ICU. Dokter itu sampai bingung. Dokter itu sampai bingung Bang, karena sudah diponis. Jadi kan kalau ada detak jantung gitu, itu udah rata juter. Iya. Udah rata kan? Kan udah rata berarti kan udah nggak ada. Ya, udah semua saudaranya itu udah kumpul. Semua saudaranya itu udah kumpul, udah udah dibilang ini orang ini udah jadi jenazah itu, udah mau dibawa pulang tuh Bang, udah di mobil ambulan mau bawa pulang. Itu tuh napasnya kedengar lagi, bangun lagi. Napasnya itu terdengar lagi. Jadi terasa tuh sama itu. Akhirnya nggak jadi dibawa naik lagi. Itu sampai 3 kali itu. Sampai terakhir sebelum kan duluan dia kan meninggalnya daripada bapak tuh kan duluan dia. Sampai terakhir didatangkanlah orang yang ngerti, orang yang paham. Barulah sama orang ngerti, orang paham itu bapak itu nggak ada. Itu pun nggak adanya setelah semua bapak yang ngobatinnya itu bilang ada nggak ini saudaranya yang dia merasa sakit hati sama saudaranya, dia pingin nelpon sama saudaranya. Saudaranya tuh di Malaysia tuh waktu itu. Jadi setelah nelpon lah si bapak itu sama saudaranya, udah nelpon sama saudaranya mungkin adiknya, itu dimarahin banyak lah. Itu pakai bahasa Melayu, orang Melayu asli. Mau udah dimarahin banyak, dia udah udah mengikhlaskan semuanya. Sama yang pinter ini melakukan sesuatu di telapak kakinya tuh dipencet. Sudah dipencet, dia
Meninggal. Baru meninggal itu. Itu sampai berapa hari itu ramai Bang. Orang tuh keluarganya ngumpul situ bacakan Yasin segala macam, orang udah Pak. Iya. Udah nggak ada. Terus masih hidup lagi. Ya. Meninggal lagi, hidup lagi. Orangnya udah tua itu 100 tahun lebih itu. Buset. Iya, orang Melayu asli itu. Pas itu sebelah saya itu. Oke. Iya. Saya itu sampai lihat itu sampai berapa orang-orang yang ngerti itu datang tuh. Berarti ada sesuatu yang belum selesai berarti. Ada sesuatu yang belum selesai. Saya ngobrol sama anaknya itu. Ada sesuatu yang belum selesai. Ada sesuatu yang dia pegang belum dibuang. Oke, pegangan gitu. Pegangan dia itu. Jadi susah mati berarti. Susah dia matinya. Iya. Itu kan sebelum bapak meninggal, dia dulu yang meninggal. Oke. Baru setelah dia meninggal setelah beberapa kali datangkan orang pintar, barulah kejadian bapak meninggal. Berarti yang di bawah itu 3 jenazah salah satunya dia bukan? Bukan. Oh, karena beda lagi. Itu kan bapak itu meninggal sebelum almarhum bapak saya masih ada. Jadi bapak itu yang di samping itu udah meninggal. Kejadiannya waktu saya ngobrol, nggak lama ngobrol sama saudaranya yang sama-sama jaga. Nah itu berapa hari kemudian itu ramai itu saudaranya pada datang tuh bacain Yasin segala macam tuh. Jadi nggak ada sesuatu yang belum dia selesaikan, ada sesuatu yang belum dia buang. Yang akhirnya setelah kejadian itu dibuang, apa yang kekesalan dia di hatinya ini tersampaikan. Nggak lama sama orang yang tahu, yang ngerti itu dipijet ke telapak kakinya, nggak ada. Berarti ibaratnya kayak dibuang gitu ilmunya ya sama si orang ini. Itu sampai si saudaranya yang nunggu Bang, itu udah diponis meninggal, udah masuk dia di ambulan, udah mau nyampe rumah. Nah, apanya ada lagi bawa lagi ke rumah sakit itu nggak masuk akal itu. Nggak masuk akal sih sebenarnya. Iya. Udah di tengah jalan nih, udah mau nyampe rumah. Hidup lagi. Iya. Kata saudaranya yang nunggu itu yang ngobrol sama saya. Anaknya itu ya. Mungkin menantunya itu. Menantunya. Itu udah di jalan, udah mau nyampe rumah. Hidup lagi. Balik lagi. Napasnya ada, akhirnya dibawa balik lagi ke rumah sakit. Tapi bisa dibilang dia udah nggak bisa apa-apa Bang, cuma terbaring aja. Iya. Tapi napasnya masih ada. Di 2 kali sampai ke 3 kalinya dokternya sampai geleng-geleng kepala. Ini terserah ibunya mau bagaimana. Karena di detak jantungnya udah nggak ada. Ada kejadian begitu sebenarnya ya. Ada kejadian kayak gitu. Ibaratnya ada orang-orang yang nggak percaya begitu ya. Itu ada sebenarnya. Ada, itu terjadi. Itu saya lihat sendiri orang waktu itu ngumpul semua orang baca Yasin, saya ikutan baca itu waktu itu di rumah sakit itu. Bantu doain ya. Bantu doain. Itu Abang percaya nggak? Mereka itu mendoakan bukan untuk kesembuhan si kakek itu sebenarnya. Biar cepat meninggal. Biar lepas. Iya, pas gitu ibaratnya. Iya. Jangan meninggal hidup gitu ya. Karena si keluarganya, Pak, saya jujur aja kasihan sama bapak saya. Iya, benar sih. Bukannya doain meninggal, bukannya jahat ya. Bukan ibaratnya jahat. Udah sakit begitu, nggak bisa bangun. Udah nggak bisa apa-apa si bapaknya. Kasihan jadi juga. Minta dibantu lah Pak, didoakan. Kalau memang mau dikasih umur yang panjang, ya dikasih umur yang panjang, tapi dikasih yang terbaik lah, bahasanya seperti itu. Dia dikasih yang terbaik lah katanya. Yang terbaik ya dengan caranya meninggal itu. Jadi kejadian-kejadian aneh di rumah sakit itu ya saya alami itu Bang. Sendiri. Horornya itu kayak gimana ya, namanya koridor sepi, tengah malam. Itu ibaratnya walaupun lampu nyala tetap aja. Lampu nyala tetap aja. Cuma kenapa mereka harus sepertinya gimana ya Bang? Harus mewujudkan seorang dokter, seorang suster kayak gitu kadang meniru ibaratnya. Ya meniru. Suster itu waktu itu saya panggil, saya teriak-teriak itu sama sekali nggak dengar. Nggak dengar. Ibaratnya cuek nih, tiba-tiba belok, tiba-tiba hilang. Hilang, nggak ada. Belok, saya ikut belok, nggak tahu kaca depannya itu di luar lahan parkir. Waktu dokter itu belok lagi, saya lihat udah tembok. Saya nggak percaya adik saya, ayo saya bilang, kamu lihat ke sini. Wah, adik saya pun lihat juga si dokter itu belok kanan waktu. Saya bawa adik saya itu. Adik saya itu takut kan. Tapi saya bilang, ayo kamu lihat. Nah, ini si dokter ini belok ke sini, kamu lihat di tembok. Dia baru udah cepet balik lagi. Langsung takut itu ya. Udah takut.
Sampai adik saya mau ngejar dokter itu, saya bilang nggak usah kata adik saya itu. Saya kejar dokter itu karena saya ingin tahu ini gimana hasilnya. Nggak lama ya itu tadi saya bilang si dokternya keluar dokter aslinya nih. Dokter aslinya keluar ngasih tahu. Ya itulah Bang mungkin salah satu cerita di rumah sakit nih kayak gimana ya itu terjadi di Batam. Di Batam itu. Ya. Dan tadi yang pertama itu kan yang ada suster ngikut Bapak nih ke atas nih, ngikut Pak De nih. Itu dia ngeliat apa? Dia ngelihat sosok perempuan. Tapi menurut dia kan ya Bang, saya kan nggak lihat. Ya Pak De kan nggak lihat. Kan waktu itu kita mau pulang nih, mau naik ke atas. Kan mau naik lift. Ya yang rusak itu liftnya rusak. Nah si suster ini lihat saya juga mau naik ke atas Pak bareng. Ya. Jadi kita naik ke tangga nih. Jadi si suster ini pas tahu naik tangga ini mepet nih Bang. Iya. Mepet jalannya. Sampai di atas, pas mau masuk ke Dahlia saya tanya. Suster, kok tadi jalannya mepet seperti ini kenapa? Dia ngeliat orang kan itu. Saya lihat sosok perempuan Pak duduk di tangga katanya. Oh di tangga? Iya di tangga tempat kita. Makanya dia jalannya mepet ke kiri. Berarti dia ngelewatin sosok itu. Cuma dia yang ngeliatin. Iya. Dia lihat sosok perempuan pakai kayak saya, kan dia suster. Suster kan juga berarti nih ya, penampakannya. Katanya. Makanya dia mepet itu. Mepet. Berarti dia seakan-akan menghindarin si itu. Iya, yang dia lihat. Ya untungnya saya nggak lihat Bang. Kalau lihat berdua nggak jadi naik. Nggak jadi naik. Nggak mungkin udah apa yang nggak jadi naik dalam arti kata ya mungkin karena ya sosok perempuan itulah yang berdiri yang benar-benar duduk di tangga itu. Duduk di tangga itu. Aduh, kacau sih, serem juga ya di sana ya. Dan tadi kan ada 3 jenazah nih, ada jenazah si almarhum Bapak kan di tengah, di kiri kanan. Itu jenazahnya udah dipocongin belum? Belum. Oh belum. Jadi dia begini, cuman belum pocongin. Cuma udah masih dalam kondisi orang meninggal kan kalau dipocongin itu udah di rumah nih Bang. Oh iya. Kalau misalnya yang meninggal dia kecelakaan biasanya kan pihak rumah sakit yang ngurus. Ya, yang bersihin, yang segala macam kan ini keluarganya ada. Ada keluarganya. Pas di depan saya tangannya jatuh. Jangan jatuh. Ya kalau misalnya dipocongin tangan jatuh itu lebih horor lagi. Cuman kalau misalnya dia tangan jatuh mungkin ada otot yang melemas supaya jatuh. Iya bisa jadi. Cuman yang dam ini siapa? Yang dam ini kan di belakang saya itu. Ibaratnya saya lari itu ke depan. Ibaratnya kalau yang tangan jatuh kita bisa pikirin pakai logika lah. Mungkin jatuh nggak sengaja. Yang dam ini siapa ini? Nggak bisa logika nih. Sampai saya bilang waktu itu sama adik saya, kamu yang nunggu di sini, aku yang pulang ke rumah manggil kakak, aku bilang enggak mau ditakut duluan dia. Enggak. Aku yang manggil kata di sini aja dia nggak mau. Terus saya pikir saat itu ya sudah orang dia udah pikiran saya ini almarhum bapak saya sendiri ya takut lah namanya almarhum bapak ya. Dan tadi terakhir ngambil barang itu di ruang mana? Ya di ruang Dahlia itu. Oh Dahlia bukan di ICU? Bukan. Oh yang ada suara germecik air lagi. Itu kan saya itu setelah kondisi almarhum bapak udah di rumah saya ingat masih ada. Kan biasa kalau orang sakit tuh yang jaga itu kan bawa bawaan gitu. Ada termos roti segala macam buat cemil-cemilan. Saya balik ke sana itu masih siang tuh Bang. Saya masuk itu nggak ada suara. Pas pulang, pas keluar ya. Pas keluar itu terdengar suara gemericik air. Padahal sepi situ ya. Sepi. Nggak ada. Kan terakhir pasiennya kan almarhum bapak tuh. Yang depan kan yang 100 tahun itu udah meninggal. Itu udah sepi berarti. Udah sepi, udah nggak ada orang. Jadi itu udah jelas saya keluar udah kericik tuh air tuh suara air keran kayak keran dibuka. Kalau keran dibuka siapa yang mau buka keran malam-malam? Udah nggak ada. Bukan malam, nggak ada orang itu siapa yang mau buka keran air itu? Itu udah pagi itu padahal. Dan berarti mayoritas sosoknya itu meniru ya, kayak suster, dokter, atau mungkin sejarah rumah sakit itu ada suster yang meninggal atau dokter meninggal, kita nggak tahu ya Pak De. Betul. Karena kan nggak pernah nanya-nanya Pak De kan ke satpam, ke siapa, nggak pernah kan nanya-nanya tentang kejadian-kejadian apa yang dialami satpam. Pernah nanya nggak itu Pak De? Saya nggak nanya tuh sama security, terus saya nggak nanya, cuma saya nanya itu sama yang jaga di apotek itu. Yang saya bilang, Bu ini. Udah biasa katanya. Karena mereka sudah terbiasa kan.
Wah udah biasa Pak di sini. Iya. Ya bagi mereka biasa, ya bagi kita kan nggak rutinitas di rumah sakit kan nggak sesuatu yang. Berarti sesuatu yang baru lagi gini. Kalau dia kan udah biasa. Jadi ya kalau ngeliat-lihat begitu ya udah biasa ya. Iya, apalagi kerjaan dia kan nggak mau. Bener-bener gimana ya ngomong, posisi tengah malam di koridor sepi. Nggak terdengar apa-apa, lampu aja nyala, itu udah betul-betul wah hening begitu ya. Hening sepi itu udah lihat jalan tuh cuma jalan aja, nggak ada orang siapapun. Ibaratnya walaupun terang tetap ngeri ya. Walaupun terang ya tetap Bang. Iya, namanya di rumah sakit. Emang sih ya namanya rumah sakit ya, tadi sempat dijelasin ada yang meninggal di sana, sakit di sana. Ibaratnya kecelakaan juga di bawah sana. Ya. Pasti kan ada lah yang begitu-begitu. Pasti ada mengundang makhluk halus yang datang ke situ. Kan ada juga mitos-mitos kalau makhluk halus suka mendarah. Apalagi ya namanya rumah sakit pasti ada darah kan di mana-mana. Pasti lah Bang. Berarti ngumpulnya ke situ ya. Aduh, kacau. Dan juga buat sobat tengah malam kita kirimin Al-Fatihah buat almarhum bapaknya Pak De Rahmat nih. Semoga aja terima di sisinya Pak De ya. Amin. Oke, itu tadi cerita dari Pak De Rahmat nih. Jadi kurang lebih 3 minggu ya Pak De ya. 3 minggu nemenin almarhum bapak yang sakit stroke waktu itu ya. Dan akhirnya meninggal di situ ya tadi ya. Meninggal di situ. Di RSUD inilah pokoknya ya di daerah Batam. Dan selama 3 minggu banyak banget ngalamin kejadian. Bahkan ada kejadian aneh tuh yang tadi yang kakek tuh mati hidup lagi itu unik sih sebenarnya. Itu sampai dokternya tuh geleng-geleng kepala itu, bingung ya berarti. Kalau ibaratnya medis ketemu sama mistis kan bingung. Nggak nyambung ya. Walaupun ada beberapa orang yang nggak percaya seperti itu ya, ini Pak De Rahmat buktinya nih ngelihat sendiri ya gitu. Orang saya yang ngikut tuh bacain Yasin terus diundang sama keluarga. Ibaratnya kita mendoain buat sembuh malah meninggal. Berarti buat terbaik buat si almarhum itu ya, doain. Oke Pak De Rahmat, terima kasih banget nih. Sama-sama Bang. Udah mau datang lagi nih tadi yang 2 kali ini. Dan buat sobat tengah malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata. Gua Putra pamit undur diri. Pak De Rahmat juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.